Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Ibu Yana, pada video pembelajaran mata kuliah analisis struktur. Topik kali ini adalah tentang analisis struktur portal ruang atau space frame. Kita tahu bahwa portal ruang ini merupakan struktur yang paling umum dan paling banyak dijumpai. Nah, sebelum adanya komputer, untuk menganalisis struktur portal ruang seperti ini, itu disederhanakan menjadi portal bidang. Jadi, analisis struktur yang harusnya 3 dimensi, itu dianalisis secara lebih sederhana dengan menggunakan, dijadikan menjadi portal bidang atau 2 dimensi. Namun hal ini tentu saja tidak akan persis sama karena perilaku struktur 3 dimensi tersebut tidak akan persis sama dengan yang portal bidang. Nah, untuk itu dengan adanya software pembantu analisis struktur seperti SAP akan lebih memudahkan kita untuk menganalisis struktur portal ruang atau struktur 3 dimensi seperti ini. Nah, untuk struktur portal ruang ini, letak titik kumpul, arah batang, atau arah bebannya tidak dibatasi. Kemudian setiap batang portal ruang itu dapat memikul gaya aksial, momen puntir, dan momen lentur dalam kedua arah sumbu utama penampang lintang. Kemudian gaya geser dalam kedua arah sumbu utama, dan penampang lintang batang itu dianggap memiliki dua sumbu simetris seperti pada kasus balok silang. Nah, ini adalah contoh gambar struktur portal ruang, di mana kelihatan ada unsur-unsur dalamnya, ada kolom, ada balok sebagai struktur elemen utamanya, kemudian juga struktur ini telah memiliki plat. Nah, di dalam metode pelaksanaannya, jika kita ingin menganalisis struktur portal ruang, maka di dalam pelaksanaan juga harus mengantisipasi sedemikian rupa sehingga struktur baru itu bekerja jika keseluruhan elemen telah terakit sebagai struktur portal ruang. Jadi begini, kalau untuk pelaksanaan itu kan struktur itu kan tidak langsung jadi misalkan ini 10 tingkat kan strukturnya tidak langsung jadi 10 tingkat kan bertahap gitu ya, ada sekuensialnya, ada lantai 1 dulu, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya sampai dengan lantai yang paling atas. Nah, di dalam penganalisan struktur dengan menggunakan software kita juga harus memperhitungkan hal itu karena kalau tidak kita akan menganalisis struktur itu langsung jadi aja 10 lantai. Tentu deformasinya akan berbeda karena kalau misalnya di pelaksanaan lantai 1 dikerjakan dulu, dia dibebani oleh pekerjaan lantai 2, kemudian dibebani oleh pekerjaan lantai 3, tentu perilakunya akan berbeda. Maka kita tetap harus memperhitungkan hal tersebut. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh portal ruang yang paling sederhana. Di dalam kasus ini ya, di mana ini diketahui portal ruangnya 1 tingkat saja, konfigurasinya seperti ini. Di atas portal ruang ini sudah ada plat bekerja sebesar adalah beban hidup sebesar Q sama dengan 250 kg per meter persegi. Kemudian diketahui dimensi dari masing-masing elemen strukturnya adalah sebagai berikut. Ada balok tepi di sini, ini balok tepi yang berukuran 25-40 cm. Kemudian di sini juga balok tepi berarti sama ya. Kemudian ada balok anak di sini, dimensinya adalah 25-40 cm juga. Kemudian ada balok portal di sini, balok portal yang berukuran 30-50 cm. Nah, tinggi portalnya ini adalah 5 meter dengan dimensi kolomnya adalah kolom lingkaran dengan diameternya adalah 35 cm. Nah, kita akan coba analisis struktur ini. Sekarang sudah ada 2 jenis beban yang bekerja, ada beban mati dan beban hidup yang ada di sini. Kalau di soal-soal yang sebelumnya, kita baru perhitungkan 1 kasus pembebanan saja, yaitu beban mati saja. Maka sekarang sudah ada 2 beban di sini. Berikut kombinasi pembebanan yang bekerja. Nah, bagaimana kombinasi ini? Kombinasi ini bisa Anda lihat di Peraturan Pembebanan Indonesia atau di Peraturan SNI Beton yang terbaru di Indonesia. Nah, ini yang dipakai di sini masih merupakan SNI 91, tapi kalau untuk SNI yang di atasnya juga tidak terlalu jauh perbedaannya. Sekarang kita akan coba analisis saja dulu dengan
pembebanan tetap, yaitu U sama dengan 1,2D ditambah 1,6L. Nanti di kombinasi pembebanan lain akan ada jika dia diperhitungkan ada beban gempa, berapakah skala faktor dari pembebanan tersebut, ada jika yang diperhitungkan itu ada beban angin atau beban lain-lainnya, maka bisa Anda lihat kalau ingin lihat detailnya di SNI Pembebanan Indonesia. Nah, untuk data-data perhitungan, diketahui datanya sebagai berikut. L1 itu adalah 6 meter atau panjang bentang yang terpanjang, LY-nya adalah 6 meter, kemudian L2-nya adalah 4 meter, H-nya adalah 5 meter tingginya, kemudian tebal plat diasumsikan di awal itu adalah T sama dengan 10 cm. Nah, jadi ini berdasarkan preliminary design. Anda sudah belajar di beton, bagaimana preliminary design untuk menentukan dimensi awal dari elemen struktur tersebut. Kemudian berdasarkan preliminary design, kita sekarang pakai saja dimensi dari preliminary design-nya. Diameter semua kolom struktur adalah 35 cm. Kemudian ukuran balok pada portal arah sumbu X-nya adalah 30-50 cm. Ukuran balok pada portal arah sumbu Y-nya adalah 25-40 cm. Kemudian mutu betonnya adalah 20 MPa dan modulus elastisitas betonnya adalah E sama dengan 4700 akar FC aksen. Nah, FC aksen di sini diketahui mutu betonnya adalah 20 MPa. Kemudian angka Poisson betonnya diketahui 0,25 dan berat jenis betonnya adalah 2400 kg per meter kubik. Nah, beban terbagi merata pada plat akibat beban mati. Jadi akibat beban mati dari plat itu sendiri dapat diperhitungkan adalah tebal plat dikalikan dengan berat jenis beton itu sendiri, sama dengan 240 kg per meter persegi, dan beban hidupnya ini dari peraturan pembebanan Indonesia. Untuk beban hidup untuk bangunan perkantoran adalah sebesar 250 kg per meter persegi. Jadi terlebih dahulu kalau di soal-soal yang kemarin kita tidak memperhitungkan perhitungan bebannya, tapi sekarang kita akan coba hitung berapakah beban yang akan diterima oleh struktur tersebut jika kita perhitungkan dimensinya. Nah, jadi kalau beda ya, kalau kemarin beban berat sendiri diperhitungkan, kalau sekarang kita sudah memperhitungkan dimensi-dimensi dari elemen strukturnya. Nah, di soal ini Anda diminta untuk menentukan berapakah gaya-gaya dalam dari elemen struktur, kemudian tentukan juga deformasi strukturnya, dan reaksi-reaksi tumpuan dengan SAP 2000 dengan memperhitungkan berat sendiri strukturnya. Ya, ini yang berbeda ya, dengan memperhitungkan berat sendiri strukturnya. Oke, nah sekarang akan kita lihat di sini. Langkah-langkah pembebanan adalah pendistribusian beban yang bekerja pada plat itu kita gunakan metode amplop. Nanti saya akan jelaskan tributari bebannya, bagaimanakah pendistribusian beban-beban pada elemen platnya ini. Nah, langkah-langkah pembebanannya, yang pertama itu kita hitung beban pada balok arah Y. Jadi ada balok arah Y. Balok arah Y itu kan tadi ada balok anak, ada balok tepi ya. Nah, di mana balok anak itu dia akan menerima beban 2 kali dari sisi sini dan dari sisi sini. Kemudian balok tepi, ini balok tepi. Kemudian ada balok portal tepi, dan balok portal tengah. Balok portal tengah untuk beban pada balok arah X. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana caranya pendistribusian beban-beban yang bekerja tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya perhitungan pembebanannya. Oke. Ini adalah balok portal. Yang ini balok tepi. Yang ini juga balok tepi. Ini adalah balok anak. Nah,
Sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara pendistribusian beban untuk masing-masing elemennya. Nah, jika kayak saya ambil bidang yang ini, saya pindahkan ke sini ya. Nah, ini panjangnya 4 meter. Ini panjangnya 3 meter. Nah, pendistribusian beban itu dengan metode amplop. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tarik garis dengan sudut 45 derajat. Di sini juga ditarik di sini sehingga dia akan bertemu di tengah. Ini juga sudutnya 45 derajat. Di sini juga 45, sini juga 45. Nah, kemudian dihubungkan sehingga beban yang bekerja itu akan menjadi bentuk amplop seperti ini. Sisi yang di sini itu adalah sisi yang balok tepi. Itu akan menerima beban dalam bentuk trapesium seperti ini. Ini juga akan menerima beban berbentuk trapesium seperti ini. Jadi ini diterima di sisi sini, ini diterima di sisi yang sebelah tengah yang di balok anak. Nah, sedangkan sisi yang 3 meter, di sini ini akan menerima beban berbentuk segitiga. Panjangnya berapa ini? Nah, ini tentu dia panjangnya akan ini karena dia sudutnya 45 derajat, tentu yang ini segitiganya adalah segitiga sama kaki, di mana tingginya adalah 1,5 meter, di sini juga 1,5 meter. Tentu ini akan menjadi dia pendistribusian bebannya. Ini juga jaraknya 1,5 meter, ini juga jaraknya 1,5 meter, sehingga sisanya ini adalah 1 meter. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya ya. Ini untuk balok tepi, ini untuk balok anak, ini untuk balok anak. Untuk sisi yang di sini. Nah, di sisi yang di sebelah sini juga dihitung seperti ini dia. Otomatis balok anak yang di sini, dia menerima 2 kali beban karena satu dari sisi yang di sebelah belakang dan satu yang di sebelah depan, dari depan. Sementara sisi yang balok tepi di sini hanya menerima 1 buah beban trapesium saja. Sisi yang di sebelah sini juga 1 buah beban trapesium saja. Oke. Sementara sisi yang di sebelah sini, yang segitiga yang ini ya, nah, itu akan dipikul oleh balok portal. Ini adalah balok portal. Ini juga balok portal. Ini juga. Nah, di sini juga balok portal. Otomatis balok portal yang di sisi sebelah sini itu dia akan memikul 2 buah segitiga. Kelihatan ya? Ini 2 buah segitiga, ini 2 buah segitiga. Ini yang di balok portal yang tepi ini menerima 1 buah beban segitiga. Nah, ini karena ini sama ya, ini 4 meter, ini 4 meter, yang ini kan 3 ya. Ini 3 meter, ini 3 meter. Maka pendistribusiannya ini cukup Anda hitung 1 kali ini saja. Jadi dihitung yang ini saja, kemudian nanti didistribusikan ke masing-masing portalnya. Nah, di modul itu sudah dijelaskan di sana. Diameter semua kolom struktur ada datanya, kemudian untuk pembebanannya, pembebanan pada balok arah sumbu Y, bisa Anda lihat di situ ya. Pembebanan arah sumbu Y itu adalah yang pertama dihitung yang di balok anak. Yang dihitung yang di balok anak itu berarti saya bedakan lagi warnanya. Yang di balok anak itu berarti ini kan yang sumbu Y ya, searah dengan sumbu Y di sini. Ini yang di balok anak. Ini yang di balok anak, ini yang di balok tepi. Ini balok tepi. Di balok anak itu adalah 2 buah bebannya. Jadi ini dihitung di sini.
Ini panjangnya adalah 4 meter, 4 meter. Tingginya ini berapa? Tingginya ini adalah sebesar Qx. Nah, jaraknya ini berapa? Jaraknya ini sesuai dengan jarak yang tadi, yang di beban yang ini tadi nih. Yang jarak ini adalah 1,5, 1 dan 1,5. Ini juga 1,5, 1 dan 1,5. Nah, nanti akan kita hitung berapakah nilai dari Qx-nya. Baik, sekarang kita akan hitung pendistribusian beban-beban untuk balok arah X dan balok arah Y. Tadi saya catat saja di sini, kita sudah punya data. Oke, maaf ya. QD sama dengan 0,1 kali 2400 kg sama dengan 240 kg per meter persegi. Beban hidup QL. Jadi D ini simbolnya dead load, L ini adalah simbol untuk live load, sama dengan diketahui dari peraturan pembebanan adalah 250 kg per meter persegi. Nah, kita akan hitung sekarang beban pada balok arah sumbu Y. Beban pada balok arah sumbu Y, Lx diketahui sama dengan 3 meter. Lx adalah panjang bentang yang terpendek, yaitu yang ini, dari sini ke sini ya. Ly-nya adalah 4 meter. Nah, yang pertama pada balok anak. Pada balok anak Anda bisa lihat juga pada modul yang saya sudah sampaikan ya. Pada balok anak beban mati merata akibat beban platnya adalah Qx sama dengan setengah kali QD dikali Lx, sama dengan, ada perhitungannya di modul, 360 kg per meter. Nah, di modul itu ada Q ekivalen. Kita tidak usah hitung Q ekivalen karena kalau di sub kita bisa memasukkan beban trapesium ataupun beban segitiga pada model kita. Jadi kita tidak usah memasukkan beban ekivalen, karena kalau beban ekivalen yang beban beban trapesium atau segitiga dijadikan beban merata, itu kalau kita tidak, atau kesulitan kalau misalnya menghitung atau menganalisis struktur dengan menggunakan beban segitiga. Nah, kemudian QD-nya Qx yang DL. Jadi ini kalau ditandai Qx yang DL ya. Sementara itu Qx yang LL sama dengan setengah kali QL dikali Lx, sama dengan 375 kg per meter. Ini pada balok anak ya, pada balok anak. Sementara itu pada balok tepi 2, pada balok tepi yang di sini ya, ini balok anak, ini balok anak yang di sini, ini balok tepi yang di sini ya, ini balok tepi. Nah, pada balok tepi itu hanya satu buah trapesium ya, jadi nilainya sama dengan yang ini, cuman yang pada balok tepi ini, pada balok anak nanti ini dikali 2.
nilainya. Ini juga dikali 2. Sementara karena ada 2 buah di sini. Ini 2 buah trapesium untuk yang di balok anak. Sementara yang di balok tepi itu hanya sama dimasukkan QXDL-nya yang 360 dan QXLL-nya yang 375 kg per meter untuk yang di sininya. Ini untuk beban di balok tepi. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan analisis pada balok pada arah sumbu Y. Pada arah sumbu Y, balok pada arah sumbu Y, kita hitung juga 1 balok portal. Portal tengah itu yang di sini nih. Portal tengah itu berarti dia 2 buah segitiga yang ada di sini. Jadi ini kan dia segitiga tapi 2 buah. Jadi ini tingginya berapa yang di sini? Sama nilainya. Kita tetap hitung QX itu adalah setengah kali QD dikali dengan LX sama nilainya 360 kg per meter. Ini yang tinggi yang QX tadi itu, tapi bebannya adalah berbentuk segitiga begini. Sementara QX untuk yang LL-nya, ini untuk yang DL, sama dengan perhitungan yang sama seperti tadi, sama dengan 375 kg per meter. Nah, ini semua yang ini dikali 2 juga, ya. Dikali 2 ini untuk yang portal tengah ini karena 2 buah bebannya ini segitiganya ya untuk yang di portal tengah di sini. Sementara untuk yang di portal tepi 1 buah segitiga saja. 2 untuk balok portal tepi itu segitiganya 1 buah saja. Jadi nilainya sama, ini saja yang dimasukkan. QXDL-nya sama dengan 360, QXLL-nya sama dengan 375. Tapi bebannya berbentuk beban segitiga. Oke, jadi ini yang saya jelaskan yang agak sedikit berbeda daripada yang ada di modul. Karena yang di modul itu bebannya itu diekivalenkan menjadi beban merata. Jadi dari bentuk yang segitiga dan trapesium ini itu diekivalenkan menjadi beban merata. Nah, tapi di sini saya tidak, nanti pada saat perhitungan di SAP saya tidak akan ekivalenkan menjadi beban merata karena kita bisa langsung masukkan saja beban segitiga dan beban trapesium ini ke dalam beban pada SAP. Oke. Itu penjelasan saya untuk pendistribusian bebannya. Saya harap Anda bisa memahaminya ya. Oke. Untuk selanjutnya, beban-beban yang sudah dimasukkan tadi, yang sudah dihitung tadi, itu akan kita masukkan ke dalam SAP. Kita akan masukkan ke dalam SAP 2000. Jadi nanti akan kita buat model strukturnya seperti ini. Kemudian nanti akan kita masukkan beban-bebannya masing-masing. Ada beban mati, ada beban hidup. Nanti akan kita coba lihat bagaimana cara memasukkan beban jika dia ada kombinasi pembebanan seperti yang tadi, bahwa ada kombinasi pembebanannya, ada yang U sama dengan 1,2D ditambah 1,6L yang berdasarkan S ini tadi. Nanti kita akan coba lihat bagaimana cara pendistribusian pembebanannya dan bagaimana cara membuat kombinasi pembebanan dengan menggunakan kombinasi pembebanan seperti ini. Nah, setelah ini kita akan coba kita buat model strukturnya dengan menggunakan program SAP 2000 versi student.
Sekarang kita akan coba buat pemodelan model struktur portal ruang tadi dengan menggunakan SAP 2000. Ini saya sudah buka software SAP 2000-nya. Belum disimpan, namanya masih untitled. Di bagian kanan bawah kita tentukan satuannya. Satuannya boleh terserah Anda mau pakai satuan yang mana, tapi yang biar lebih gampang saya pakai ini satuannya ton meter seperti yang ada pada modul. Jadi nanti semua satuan dan semua pembebanannya itu dalam ton dan meter. Dikonversi semuanya nantinya. Nah, setelah dipilih satuannya dalam ton dan meter, kita buatlah pemodelan strukturnya. File, new model from template. Nah, yang kita pilih bukan lagi portal frame seperti ini, tapi adalah yang space frame seperti ini. Number of stories tingginya itu adalah 5 meter yang ini. Panjang balok arah X-nya adalah 3 meter. Yang balok arah Y-nya adalah 4 meter. Masing-masing ada yang balok arah X ada 1, 2, 3 buah di sepanjang bentangnya. Yang arah Y-nya juga ada 1, 2, 3 bentangannya. Number of story 1, tingkatnya number of base along X, jumlah bentangan di sepanjang sumbu X. Ini tadi jumlah bentangan di sepanjang sumbu X ada 1, 2 bentangan di sepanjang sumbu X. Di sepanjang sumbu Y ada 1, 2, 3. Di sepanjang sumbu X. Oke, di sepanjang sumbu X ini ada 1, 2, 3 juga sebenarnya 3, jadi atau 2 bentangan tapi ada 3 portal, jadi 2 bentangan. Kita buat di sini number of base along X 2, number of base along Y juga 2, story height-nya adalah 5 meter di sini. By width along X-nya tadi sepanjang X itu berapa panjangnya? Yang di sepanjang X itu adalah 3 meter ya. 3 meter, yang along Y 4 meter. Oh, sorry. 4. Oke. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Nah, ini yang panjangnya di sepanjang X. Sepanjang X kita lihat di sini, yang X ini ya. Panjangnya ini 3, yang Y 4 ya. Ini. Nah, tapi yang ini tidak ada, jadi dihapus saja. Ini dihapus saja. Kemudian tumpuannya diganti. Tumpuannya semuanya adalah jepit. Jadi kita ganti semua tumpuannya. Untuk mengganti tumpuan mungkin bisa dari sisi sini atau dari atasnya ya. Dari XY ya, dari ini di bagian atas. Ini semua yang ada tumpuannya ada. Oke. Tumpuannya itu semua adalah jepit. Nah, ini untuk gambar 3 dimensinya. Nah, ini jika kita cek, ini panjangnya adalah 4 meter. Ini panjangnya 3 meter. Oke. Dan ini tingginya adalah 5 meter. Oke. Nah, diketahui properti elemennya adalah ini. Data properti elemennya, modulus elastisitasnya adalah 4700 akar FC aksen ya. Kemudian angka Poissonnya 0,25 dan mutu betonnya 20 megapascal. Nah, kita isi angkanya. Kita isi angkanya di sini. Kita define dulu materialnya. Materialnya adalah konkrit, beton. Kita modify show materialnya. Mass per unit volumenya ini bisa dinolkan saja. Weight per unit volumenya itu adalah 2400 kg per meter kubik. Kalau dikonversi menjadi ton per meter kubik itu menjadi 2,4. Kemudian modulus elastisitasnya tadi adalah 4700 akar FC aksen. Kalau dikonversi ke ton meter persegi jadinya adalah kurang lebih di segini nilainya 2.101.900. Angka Poissonnya 0,25, coefficient of thermal expansionnya bisa dinolkan.
Kemudian ini. Nah, ini tadi diketahui mutu betonnya adalah 20 megapascal, itu berarti 2000 ton per meter 20 ya 2000 ton per meter persegi. Nah, ini tidak kita ketahui datanya, di soal tidak diketahui, jadi ini disamakan saja FCS dengan FC. Kemudian untuk mutu bajanya kita anggap saja 400 megapascal sama dengan 40.000 ton per meter persegi, sedangkan shear steel yield stress-nya kita anggap 240 megapascal sama dengan 24.000. Ini tidak ada di modul, ini kita isikan saja datanya. Yang diketahui di modul itu hanyalah mutu betonnya saja. Jadi kalau mutu beton isiannya di sini 20 megapascal, itu kurang lebih harganya sama dengan 2000 ton per meter persegi. Nah, setelah diisikan data materialnya ini, nah kita definisikan yang selanjutnya adalah frame sectionnya. Frame sectionnya diketahui adalah yang pertama itu balok yang searah dengan sumbu Y. Balok yang searah dengan sumbu Y ini dimensinya adalah 25-40. Balok yang searah dengan sumbu Y. Jadi rectangular. Balok yang searah dengan sumbu Y, balok Y. Materialnya jangan lupa ditukar menjadi konkrit. Dimensinya adalah 25-40, itu berarti depth-nya 0,4, width-nya 0,25. Nah, kita belum sampai ke desain. Nanti kalau ke desain kita perlu isi data reinforcement. Sekarang kita belum sampai ke desain, jadi data penampangnya saja dulu yang diisi. Oke. Kemudian at rectangular lagi, balok arah X. Kita isikan balok X, balok yang sejajar dengan sumbu X. Namanya ini sebenarnya terserah Anda saja. Kalau misalkan mau dirubah dengan nama yang lain ya silakan saja. Tapi ini dinamakan balok arah X dan balok arah Y untuk menandakan dia sejajar dengan sumbu apa. Ini konkrit, dimensinya itu adalah 30-50, depth-nya 0,5, width-nya itu 0,3. Bisa dilihat di sini ya. Ini dimensinya. Dan satu lagi itu adalah kolom. Kolomnya berbentuk kolom lingkaran. Kolom lingkaran dengan diameternya adalah 35 cm. Maka yang kita masukkan di sini itu adalah bukan rectangular lagi, bukan pipe juga, karena kalau pipe itu dia berlubang di tengahnya, tapi yang kita masukkan adalah yang circle. Nah, yang circle ini kita masukkan untuk data kolom. Jangan lupa ditukar materialnya dengan konkrit, dan ini dimensinya adalah 0,35 meter atau 35 cm. Oke. Nah, sekarang kita sudah definisikan 3 buah penampangnya, ada balok arah X, ada balok arah Y, dan ada kolom. Jika ini sudah selesai, bisa kita okekan. Nah, apalagi kita definisikan di sini static load cases-nya. Di soal dinyatakan bahwa berat sendiri strukturnya itu di mana dia? Berat sendiri strukturnya diperhitungkan. Kita splat bekerja beban hidup terbagi merata, di mana ada beban mati dan juga ada beban hidup. Nah, ini katanya dengan memperhitungkan berat sendiri strukturnya. Maka kita harus perhitungkan berat sendiri strukturnya, artinya self weight multipliernya itu dihitung sebagai 1, bukan 0. Oke, kita masukkan datanya di sini. Define static load cases-nya. Di sini nama beban mati, ini boleh namanya DL atau tetap load 1 juga boleh. Kalau biar gak ragu dikasih nama DL saja. Self weight multipliernya angkanya tetap 1. Ini chain load. Kemudian karena bebannya juga ada 2, LL. Tipenya adalah live. Dia tidak diperhitungkan berat sendirinya karena dia adalah beban luar, maka angkanya itu kita tukar menjadi angka 0. Jadi itu bedanya. Jadi diingat kembali bahwa angkanya 1 adalah jika berat sendirinya itu diperhitungkan. Jadi berat sendiri dari bebannya itu diperhitungkan. Nah, sementara kalau dia adalah beban luar, itu pasti angkanya ini self weight multipliernya itu 0 semuanya. Nah, ini bukan chain load lagi tapi add new load. Jadi sekarang sudah ada 2 buah bebannya, ada DL dan LL.
Nah, setelah itu kita definisikan load combination-nya. Kan tadi di sana ada beban mati dan tambah beban hidup 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup. Kita masukkan di sini add new combo-nya. Add new combo-nya di sini bukan combo paket ayam ya, tapi kombinasi dari load combination datanya, kombinasi pembebanannya. Namanya boleh ditukar jadi pembebanan tetap atau tetap combo 1 seperti ini. Kalau saya biarkan saja namanya combo 1. Tadi scale faktornya di sini adalah 1,2 di sini kan ya. 1, mana dia kombinasi bebannya itu 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup. Jadi kita buat di sini 1,2 beban mati add, kemudian ada LL-nya ada 1,6 beban hidup. Jadi ini pastikan Anda teliti di mempergunakan tanda desimal ya. Kadang-kadang ada sebagian komputer yang settingnya adalah desimal komanya itu adalah titik, ada juga yang koma. Kalau di saya ini settingnya adalah karena setting Indonesia itu dalam koma. Nah, ini dibiarkan saja dulu, tidak usah diisi karena ini nanti untuk desain. Jadi kita biarkan saja, tidak usah dicentang yang di bagian bawahnya ini. Ini oke. Oke, ini kalau mau lihat lagi kombinasinya, ini dia. Kombinasinya adalah 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup. Oke, ini diokekan. Nah, sekarang kita sudah definisikan bebannya. Apalagi langkahnya? Langkahnya itu adalah kita assign lagi. Tumpuannya sudah, kita definisikan dia. Penampangnya. Bagian yang di sini, bagian sini, bagian yang di sini, ini balok arah X semua, balok arah X semua. Assign frame section adalah balok arah X. Nah, sementara yang di sisi sini, adalah ini assign frame section adalah balok arah Y. Oke. Dan yang di sini ini adalah kolom semua ya. Jadi kalau mau dilihat dua dimensi juga bisa. Assign frame section itu sama dengan ini menunya ini yang diambil yang kolom. Jadi kalau Anda lihat nanti di extrusionnya ini kelihatan bahwa ini adalah penampangnya berbentuk penampang persegi, sementara kolomnya itu adalah kolom lingkaran. Ini kalau dilihat di show extrusionnya. Nah, setelah selesai penempatan bebannya, kita apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya itu adalah kita berikan bebannya. Bebannya itu sebagaimana yang sudah dihitung tadi. Jadi kita masukkan di sini, ini adalah di sini ini beban segitiga. Untuk yang di sini adalah beban trapesium. Nah, kita masukkan bebannya. Ini beban trapesium. Yang ini juga beban trapesium tapi 2 kali ya untuk yang di balok anak ini. Jadi dimasukkan sajalah ini biar nggak susah. Jadi ini 2 kalinya aja dimasukkan nanti. Ini bebannya assign frame static load yang trapezoidal. Beban mati yang ada di sana, beban mati global Z saja. Jaraknya dipakai saja jarak absolut biar fix angkanya. Ini pada jarak 0, besar bebannya adalah juga 0. Kemudian pada jarak berapa tadi? Jarak 1,5 ya. Jarak 1,5 bebannya adalah min 360. 360 itu kilogram per meter, kita pakai ton. Min 0,36. Kemudian pada jarak 2,5 bebannya juga min 0,36. Kemudian pada jarak 4 bebannya adalah 0. Sekarang kita lihat dulu ya. Nah, ini adalah beban yang bekerja pada balok tepi dan balok anak. Berikutnya, karena di balok anak itu terdapat 2 buah beban trapesium yang berasal dari sisi yang di belakang dan plat yang berada di depan, maka kita kembali berikan beban yang sama besarnya untuk balok anak. Untuk
untuk yang di sini dan di sini. Kita kembali berikan bebannya, assign frame static load yang trapezoidal. Karena besar bebannya sama, berarti tandanya dan angkanya ini tidak ada yang berubah, maka ini bisa kita okekan saja. Nah, sekarang bisa Anda lihat bahwa balok anak ini ternyata menerima beban yang jauh lebih besar dibandingkan yang ada di balok tepi-tepinya ini. Nah, kalau kita bisa lihat dua dimensi juga bisa. Kalau kita mau lihat beban yang dalam bentuk dua dimensi, bidang XZ. Nah, ini dia. Ini adalah balok yang di tepi. Kita geser, ini adalah balok yang di tengah. Kita geser lagi, ini adalah balok yang di tepi lagi. Tapi kalau mau Anda lihat dalam bentuk 3 dimensi juga tidak masalah. Nah, kemudian kita akan berikan lagi beban portal. Beban di balok portal ini. Untuk balok portal ini, yang di sini, yang di sini, yang di sini, besar bebannya sama dengan yang tadi, yang QXDL-nya, tapi dalam bentuk segitiga. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan bahwa kita juga bisa masukkan beban yang di tengah ini sekaligus saja. Kalau tadi kan 2 kali kita masukkan kan, kita masukkan dulu yang di sini, dan di sini. Kemudian kita tambahkan lagi yang balok anaknya sekali lagi. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bahwa juga kita bisa masukkan bebannya dalam bentuk yang 1 kali saja, yang untuk yang di balok portal yang di tengah ini. Nah, balok portal tepi dulu, bebannya berbentuk segitiga, assign frame static loads yang trapezoidal. Nah, kalau bebannya berbentuk beban segitiga, itu kan titik yang diperlukan itu hanya 3 buah, yang itu yang di pinggir ujung I, yang di tengah, dan yang di ujung kanan, ujung J. Maka kita hanya perlu mendefinisikan 3 titik saja. Di titik 0, yaitu di sini ini, besar bebannya adalah 0 karena dia berada di titik. Kemudian di tengah, karena ini kan 3 meter, berarti 1,5 kan? 1,5 besar bebannya berapa? Min 0,36. Dan yang ujung ini itu 3 meter, karena dari sini ke sini itu kan 3 meter. Maka ini 3. Besar bebannya berapa sekarang? Bukan min 0,36 lagi, tapi 0, karena bebannya berbentuk beban segitiga. Jadi 0, min 0,36, kemudian 0 lagi yang di sini. Jadi ini kita ganti 0. Oke, ini untuk yang di sebelah sini. Oke, ini dia bebannya. Kemudian untuk yang di tengah ini, untuk yang di sini dan di sini, karena dia adalah 2 kali dari beban yang di portal tepi, karena 0,36 dari pinggir sini dan 0,36 lagi dari pinggir sini, maka kita bisa langsung masukkan nilainya adalah min 0,36 ditambah 0,36 ya. Jadi assign frame static load lagi, kemudian trapezoidal lagi, nilainya adalah min 0,72. Oke. Nah, ini adalah bentuk pembebanannya untuk beban mati. Nah, dengan cara yang sama kita berikan beban untuk kasus bebannya adalah beban hidup. Saya mau tampilkan dalam bentuk 2 Windows begini. Nah, saya mau tampilkan dulu dari XZ yang dari sisi sini ya. Dari sisi sini yang balok searah dengan sumbu X, berarti YZ ya. Nah, di sini ini. Nah, yang di sini ini bebannya adalah di balok tepi. Di balok tepi besar beban hidupnya adalah 0,72. Jadi ini kita berikan beban lagi. Di sini juga. Oke, yang di pinggir sini. Nah, perhatikan di sini adalah pada saat Anda memasukkan beban, assign frame static load yang trapezoidal, pastikan karena sekarang yang ingin kita masukkan adalah beban hidup yang misalnya 0,375 itu, kita rubah ini menjadi LL. Jadi pastikan ini memang yang dipilih itu adalah yang LL. Nah, setelah itu kita berikan bebannya kembali seperti tadi. Karena ini panjangnya adalah 4 meter, ini 0, jarak besar bebannya adalah 0, kemudian pada jarak 1,5 besar bebannya adalah min 0,375, kemudian pada jarak 2,5 besar bebannya adalah juga min 0,375,
dan pada jarak 4 besar bebannya adalah 0 ya, karena dia berbentuk trapesium. Sekarang kita coba lihat besar bebannya. Nah, jadi dia beban seperti ini. Ini Anda pastikan, Anda lihat ini frame span loadnya dalam bebannya adalah LL, kalau yang ini adalah DL, jadi belum tampil. Kalau Anda mau lihat sekarang yang LL-nya seperti apa, display show load yang frame. Kemudian Anda lihat ini bebannya, tadi lupa menukar, display show load yang frame ini tukar menjadi yang LL. Nah, ini adalah yang bebannya. Nah, karena balok anak yang ini besar bebannya adalah 2 kali. Jadi yang di sebelah sini ya, yang di tengah ini besar bebannya adalah 2 kali, maka kita berikan lagi bebannya sebesar yang sama, 0,375 tambah 0,375 berarti 0,75 ya. Kita berikan lagi bebannya, assign frame static load yang trapezoidal, kita okekan saja karena nilainya sama. Tapi hati-hati ya, Anda harus teliti pada saat memasukkan bebannya ini dan pastikan ini adalah LL. Maka sekarang adalah ini dia nilainya. Ini kelihatan bahwa nilainya lebih tinggi yang di bagian balok anak. Nah, kita lihat kita sudah berikan beban yang beban hidup untuk yang di portal tepi, balok tepi, balok anak, dan balok tepi yang di sini. Kelihatan bahwa di balok anak bebannya adalah 2 kali. Nah, kemudian kita berikan sekarang untuk yang di sisi sini, untuk yang di portal tepi. Untuk portal tepi yang di sini, kemudian yang di sini dia berbentuk segitiga. Yang di sini juga boleh dimasukkan seperti tadi, ini langsung 2 kalinya dimasukkan, atau dimasukkan yang sama, diblok dulu semuanya, yang balok portal tepi, portal tengah, dan portal tepinya. Nanti yang di tengah saya 2 kali dimasukkan, boleh. Terserah Anda mau masukkannya seperti apa. Ini masukkan assign frame static load yang trapezoidal, ini pastikan adalah LL. Kemudian ini 1,5 min 0,375 dan ini adalah 3, loadnya adalah 0 karena dia panjang ini ke sini hanya 3 meter. Ini oke. Nah, sekarang kita lihat bebannya di sini. Ini bebannya yang di sini. Nah, yang di sini dan di sini 2 kalinya, maka kita masukkan lagi assign frame static load yang trapezoidal, kita masukkan lagi. Oke, maka dia sekarang lebih tinggi. Kelihatan ya, di sini lebih tinggi. Oke. Nah, kita sudah selesai masukkan semua bebannya. Berarti apa lagi ya? Berarti kita sudah selesai menginput semua data-data perencanaan di awal. Kita sudah input sectionnya, bentuk penampangnya. Kita sudah definisikan bentuk penampangnya begini. Kita sudah masukkan bebannya. Nah, berarti sekarang kita bisa lakukan yang namanya running analysis. Nah, sebenarnya kalau sudah seperti ini, itu kita sudah bisa masuk langsung ke perencanaan, ke desain. Nah, tapi karena topik kita kali ini baru sampai ke analisis portal ruang saja, maka saya belum akan menjelaskan tentang desain. Yang penting bagi saya di sini adalah Anda bisa memahami proses penginputan beban dan Anda mengerti pendistribusian beban-beban yang harus dimasukkan itu apa saja. Nah, yang kita masukkan di sini itu kan baru hanya beban mati dan beban hidup saja. Kalau saya mau tampilkan ya, ini beban LL. Ini beban mati, ini saya hilangkan dulu yang di sini. Ini yang beban mati lah. Display, ini hilangkan sectionnya. Display show load yang frame yang DL. Nah, ini kelihatan ya, bahwa kelihatan ternyata besar bebannya itu bentuknya sama tapi besarnya berbeda. Ini yang DL, ini beban DL, ini beban yang LL. Nah, ini memperlihatkan bahwa Anda memang sudah memasukkan beban dengan nilai yang tidak sama, tapi dengan bentuk yang berbeda. Jadi, memang dibutuhkan ketelitian Anda pada saat penginputan beban, sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat penginputan data-data bebannya. Oke.
selesai memasukkan beban ini, Anda bisa lakukan running analisis sama caranya seperti tadi, di analyze, run, kemudian disimpan dengan nama portal ruang mungkin, atau nama-nama lain yang bisa Anda pilih. Nah, ini bisa Anda tampilkan sekarang. Ini mau di form shape akibat DL saja, kemudian mau di form shape akibat LL seperti apa, kemudian misalnya akibat combo 1 seperti apa, yang combo 1 kan yang 1,2 DL tambah 1,6 LL seperti itu. Atau mau Anda tampilkan hasil analisis lain, bisa reaksi-reaksi tumpuannya, bisa bidang gaya dalam momen, lentur, bisa normal, bisa gaya aksial, itu bisa semuanya Anda tampilkan. Ya, caranya persis sama seperti yang sudah Anda lakukan kepada model-model struktur sebelumnya. Nah, jadi untuk portal ruang ini yang perlu Anda pahami, yang ingin saya jelaskan di sini tadi itu tentang tributary bebannya, bagaimana cara pendistribusian beban-bebannya. Nah, saya harapkan itu Anda bisa memahami penjelasan saya. Untuk output caranya persis sama seperti model-model struktur lainnya. Nah, ya, saya mau jelaskan lagi sedikit bagaimana misalnya ini kan Anda sudah selesai nih melakukan analisis. Nah, kalau misalnya Anda melakukan analisis kemudian Anda ingin pindahkan ke komputer lain, nah itu bisa Anda lihat tadi, Anda menyimpannya di mana. Anda misalnya kalau di saya tadi kan menyimpannya di ini nih, analisis struktur. Kemudian soal. Nah, ini kan banyak nih file-file pendukungnya. Jadi pada saat Anda running, itu semua file pendukung itu akan tersimpan di folder yang sudah Anda pilih tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda ingin memindahkan file yang sudah Anda running itu ke tempat yang lain, ke komputer lain misalnya? Kan agak susah juga ya memblok, nanti jangan-jangan salah pilih gitu karena filenya banyak. Nah, Anda cari saja file tadi kan namanya portal ruang kan? Dengan ekstensinya adalah SDB. Jadi yang ada SDB file, jadi Anda cari aja ya. File dengan ekstensinya adalah yang SDB. File SDB seperti ini. Nah, jadi file dengan ekstensinya adalah SDB, ini yang Anda pindahkan. Jadi cukup satu file ini saja yang Anda copy, kemudian Anda pindahkan ke komputer lain. Nah, kemudian Anda buka sub di komputer yang lain tersebut, baru kemudian Anda running lagi, karena otomatis kalau sudah hanya ini yang dipindahkan, dia belum menampilkan hasil analisis ya. Jadi kalau ini yang dipindahkan, kemudian Anda buka di komputer lain, kemudian Anda running lagi di komputer yang lain tersebut, maka dia akan memunculkan hasil yang sama seperti yang sudah Anda running di komputer yang sebelumnya. Nah, setelah selesai running, kita sebenarnya akan masuk ke menu desain. Jadi kalau ini kan baru analisis input dan analisis saja, desainnya belum. Nah, nanti di pertemuan setelah ujian tengah semester, insya Allah saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pendesainan untuk portal beton bertulang ini, baik yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Jadi saya harapkan Anda paham dulu data-data input yang perlu Anda masukkan untuk analisis portal bidang dan portal ruang. Baru nanti kita akan lanjutkan ke menu desain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup panjang video kita kali ini. Semoga Anda bisa memahami penjelasan saya. Jika ada kesulitan atau ada pertanyaan, silakan diajukan di grup WA atau Anda juga bisa japri saya. Saya harap Anda bisa memahami penjelasan saya ini. Memang butuh latihan untuk lebih memahami penggunaan software SAP 2000 ini. Semoga Anda bisa melaksanakannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.